Baik mahasiswa, hari ini kita akan belajar mengenai materi partisipasi warga negara dalam menghadapi perkembangan teknologi. Apa sedih sih? Coba kamu jelaskan materi yang saya sampaikan. Saya kurang mendengarkan Pak tadi. Kamu main HP? Sebentar doang kok Pak, nggak lama. Kalimat sebentar itulah yang membuat seseorang jadi lupa waktu. Apa yang baru saja ditampilkan merupakan salah satu contoh kebiasaan yang masih banyak terjadi di kalangan mahasiswa. Saat perkuliahan berlangsung, banyak mahasiswa yang membuka media sosial tanpa tujuan yang jelas. Kebiasaan tersebut dikenal dengan istilah doom scrolling, yaitu ketika seseorang menggulir media sosial secara terus-menerus atau membaca berita tanpa henti, meskipun informasi yang dilihat sudah tidak memberikan manfaat. Tanpa disadari, waktu bisa berlalu begitu saja, hanya karena terus berpindah dari satu konten ke konten berikutnya. Kami memilih masalah ini dikarenakan banyak mahasiswa yang menggunakan smartphone setiap harinya. Jika tidak dikendalikan, maka bisa menyebabkan beberapa masalah, yaitu mengganggu proses belajar, menurunnya produktivitas, dan juga bisa mengganggu kesehatan mental. Menurut Radar Malang Jawa Pos, doom scrolling adalah kebiasaan seseorang yang terus-menerus menggulir scroll media sosial atau membaca berita, terutama berita yang bersifat negatif seperti bencana, konflik, kriminalitas, atau isu-isu yang menimbulkan kecemasan. Fenomena ini semakin meningkat sejak pandemi COVID-19 dan hingga kini masih sering terjadi karena arus informasi yang sangat cepat di media sosial. Namun menurut Atika Dian Aryana, dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga atau UNAIR, doom scrolling merupakan perilaku obsesif yang muncul karena seseorang merasa bahwa terus mengikuti berita akan membantu mengurangi rasa cemas dan ketidakpastian. Namun, kenyataannya paparan informasi negatif yang terus-menerus justru meningkat stres, kecemasan, dan kelelahan mental. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa otak manusia memiliki negativity bias, yaitu kecenderungan untuk lebih memperhatikan informasi yang bersifat negatif dibandingkan informasi positif. Akibatnya, seseorang menjadi lebih sulit berhenti membaca berita buruk, meskipun hal tersebut membuat perasaannya semakin tidak nyaman. Dampaknya bukan hanya pada kesehatan mental. Menurut riset yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP, kebiasaan doom scrolling yang dilakukan sebelum tidur dapat mengurangi kualitas istirahat seseorang. Hal ini terjadi karena otak masih aktif untuk menerima berbagai informasi, sehingga membuat seseorang lebih sulit untuk tertidur, mudah lelah, dan sulit untuk berkonsentrasi untuk menjalankan aktivitas di keesokan harinya. Beberapa penelitian internasional juga menemukan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan yang dipenuhi berita negatif berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan kecemasan, depresi, stres, serta penurunan kesejahteraan psikologis. Semakin lama seseorang menghabiskan waktu untuk mengonsumsi berita negatif, semakin besar pula kemungkinan munculnya gangguan emosional. Kelompok kami menawarkan program sederhana yang diberi nama Sadar Sebelum Scroll. Program ini mengajak mahasiswa untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan beberapa langkah. Yang pertama, tidak membuka media sosial saat perkuliahan berlangsung. Yang kedua, mengaktifkan fitur pembatas penggunaan aplikasi. Yang ketiga, menonaktifkan notifikasi yang tidak penting. Yang keempat, mempunyai waktu khusus untuk belajar. Serta yang kelima, mengikuti kegiatan kampus agar memiliki waktu luang yang lebih positif. Program ini juga dapat didukung oleh kampus melalui edukasi mengenai kesehatan digital, kampanye penggunaan media sosial secara bijak, serta mengajak mahasiswa lebih sadar akan pentingnya mengelola waktu. Doom scrolling mungkin terlihat sebagai kebiasaan kecil, tetapi jika dilakukan terus-menerus, dapat memberikan dampak yang besar terhadap prestasi akademik, kesehatan mental, dan kehidupan sosial mahasiswa. Oleh karena itu, kita perlu mulai mengendalikan penggunaan media sosial, bukan memberikan media sosial yang mengendalikan kita.